Yo, what's up guys? Welcome to the review. Selamat Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran buat kita semuanya merayakan. Buat teman-teman lagi mudik, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga kalian. Dan buat kalian yang nggak mudik sama kayak gue, yuk kita semangat kerja lagi, backup teman-teman yang lagi mudik gitu ya. Nah, di video kali ini gue punya segmen baru, di mana ini adalah segmen rekomendasi untuk teman-teman yang kebingungan ke bioskop di hari Lebaran. Kita akan rekomendasikan beberapa film-film yang pure memang benar-benar kualitasnya terjamin. Dan di video pertama sesuai dengan judulnya, gue merekomendasikan film animasi sih, tapi ini bukan kaleng-kaleng. Buat teman-teman yang pengen nonton, udah ini paling rekomendasi. Ini judulnya Neca 2, dimana Neca 2 ini udah gue pantau sekitar 1 bulan yang lalu, dimana dia udah menggebrak dan juga mematahkan stigma-stigma, dimana kalau film animasi keren itu cuma dari Hollywood. Zaman sekarang udah enggak, Cina udah mulai naik. Gue bangga walaupun gue bukan Cindo, bukan Cina gitu, karena gue bangga ini kayak representasi dari Asia yang di kemudian hari bisa aja Indonesia juga mewakili untuk bisa menggebrak tatanan kerajaan-kerajaan yang udah disusun di Hollywood sana gitu. Sementara Hollywood kebanyakan agenda woke-woke gitu, Snow White yang dijadikan Snow Brown gitu ya. Nah, Neca 2 tanpa woke-woke, mereka mengusung kultur mereka, ternyata enjoy banget dinikmati gitu. Yang paling gue salut dari Neca 2 ini adalah ternyata modal mereka itu sekitar 600 juta yuan, dimana kalau gue konversikan ke rupiah itu sekitar 1,3 triliun, dan detik ini mereka sudah menempati ke 5 film terlaris sepanjang masa, udah mengalahkan film-film animasi dari Disney, dan sekarang udah mulai menanjak mengejar pendapatan dari Titanic yang di urutan keempat film terlaris sepanjang masa, dimana sampai detik ini dan terus berkembang, mereka udah mengantongi 2,1 billion dolar, sedangkan Titanic itu 2,2 billion dolar, dan itu dikit banget. Bahkan ada isu ini di per hari ini udah mulai naik, tapi kita belum dapat data pastinya. Nah, dengan modal mereka di 1,3 triliun, mereka sekarang udah mengantongi 3,3 triliun kurang lebih. Gila, itu duit semua gitu. Dari pencapaian Neca 2 ini, tentu saja mereka ini disebabkan dengan beberapa kualitas. Oke, memang gue akui, karena memang sebelumnya juga udah viral di negeri mereka sendiri dengan warga Tiongkok yang udah sebanyak itu, seabrek itu, dan mereka viral di sana tuh udah bener-bener kayak mendulang, udah masuk ke 10 film terlaris sepanjang masa gitu. Apalagi sekarang mereka dibawa oleh Warner Bros dan juga disebarkan ke seluruh dunia. Gila gitu. 2,1 billion dolar ini tuh belum tayang di India, yang juga masyarakatnya udah banyak banget, belum tayang di Thailand, belum tayang di semuanya. Indonesia kebetulan juga cepet tayangnya, gue kaget juga. Nah, bayangkan, ini bisa aja dia mengejar Avatar yang di urutan pertama, anjir, dan wow. Karena memang Neca 2 ini berfokus ke karakter Neca dan juga Aubing yang tersambar petir surgawi di film yang pertamanya, yang membuat tubuhnya hancur dan sekarang tinggal rohnya aja. Nah, di film ini dari menit pertama kita langsung diperlihatkan bagaimana usaha dari Master Taiyi yang mencoba untuk membuat tubuh baru bagi Neca dan juga Aubing. Dan di sini Master Taiyi ini menggunakan teratai suci 7 warna untuk membentuk tubuh manusianya lagi. Dan di sini akhirnya berhasil gitu. Tapi tiba-tiba ayah dari Aubing ini, yaitu Aguan, tiba-tiba menyerang Neca dan juga anaknya. Akhirnya di sini tubuh si anaknya itu hancur, nggak bisa dipakai lagi gitu. Tapi memang akhirnya terjadi gencatan senjata setelah si tubuh Neca yang baru ini dimasukin oleh roh si Aubing, anaknya Aguan itu. Dan akhirnya dia berjanji dalam 7 hari dia akan mendapatkan tubuh baru bagi Aubing, anak dari Aguan ini. Dan akhirnya mereka melakukan gencatan senjata. Disinilah dari awal film kita melihat perjalanan Neca dan juga Aubing yang satu tubuh, yang peralihannya itu bergantian. Nah, untuk mendapatkan tubuh baru dari Aubing ini, dia harus datang ke dewa, dimana dewa ini disebut dengan Immortal Wuliang, dimana dia udah punya kerajaan yang gede banget. Kita akan melihat bagaimana selak-beluk plot twist yang terjadi. Gue nggak akan mau spill apa yang terjadi di filmnya, tapi banyak banget plot twist yang tadinya kita anggap karakternya baik, tiba-tiba jadi jahat, sehingga ini benar-benar kayak menyengsarakan si Neca ini. Dan akhirnya terjadi kesalahpahaman, si kampungnya si Neca ini diberantas, diluluh belantakan, dia ngamuk ke sana sini sehingga terbitlah mode yang sebenarnya. Dan di sini juga cikal bakal Neca ini akhirnya jadi mode yang sesungguhnya, dia jadi berubah, wajahnya berubah jadi kayak lebih dewasa. Inilah mode terkuatnya dan kita akan lihat di filmnya nanti kalau teman-teman udah nonton. Nah, kita nggak akan banyak ngobrolin tentang sinopsisnya, tapi gue bener-bener kayak salut banget dengan kualitas dari animasi ini. Gue jujur nggak terlalu merhatiin ya kualitas animasi dari Cina, yang gue anggap memang mereka kebanyakan pakai animasi itu kan di film-film live action. Manusia digabungkan dengan animasi kekuatan kayak gitu, kayak agak over kayak gitu, nggak yang sesmooth di Hollywood. Tapi beda banget ketika mereka menerapkannya di film animasi yang full animasi,
mulai dari gembul-gembul kayak tubuhnya itu. Yang gue selalu juga dari perkembangan teknologi animasi Cina itu adalah mereka tuh pinter banget bikin animasi yang manisnya rambut kayak gitu. Nggak ada animasi rambut terbaik menurut gue dari selain Cina ya, karena memang kalau di Hollywood pun rambut tuh agak gimana gitu, agak gimana render-render gitu, tapi ke Cina kayak enak banget tuh, di angin sepoi-sepoi bener-bener enak gitu. Tapi memang dari awal sampai akhir film gue bener-bener terfokus dengan animasinya, tapi ceritanya juga mendukung dengan sangat banyak. Udahlah animasinya keren, tiba-tiba ceritanya juga keren dengan durasi 2 jam 25 menit. Untuk ukuran animasi ini udah benar-benar keren. Biasanya kan untuk proyek animasi mereka tuh nggak akan lebih dari 1 jam 30 menit atau mungkin sekitar 2 jam pas gitu, karena memang mereka menghemat budget karena ini udah bener-bener kayak levelnya harus cepet kelar gitu. Nah, pada faktanya memang di film Neca 2 ataupun Neca pertama itu mereka membutuhkan masing-masing 5 tahun untuk satu filmnya. Jadi ya wajar film ini kualitas. Budgetnya aja gede plus waktunya lama, jadi kita bisa lihat kualitasnya. Dan kalau gue lihat dari pertarungan ini gila banget. Mereka nggak bener-bener nggak pelit dengan karakter, ribuan karakter yang dihadir di sini. Apalagi di detik-detik akhir pertarungan kan ada adegan di mana si Master Wuluang ini kan mengerahkan semua orang-orang yang dari dunia dewa itu untuk menyerang si Neca dan juga Aobing ini. Gila, itu keren banget, dimana ada kayak struktur kayak pohon apel, mana manusia-manusia itu bergabung hingga ke pohon apel itu kayak menjadi pohon, kayak jadi pohon apel biasa gitu, kayak pohon-pohon rindang di pinggir jalan. Dan itu keren banget sih riset-riset mereka, dimana pertarungannya nggak pelit. Kan kebanyakan untuk teknik teknis yang rumit itu mereka biasanya datang dibikin malam, dia agak gelap-gelap, samar-samar. Ini nggak, kebanyakan pertarungan mereka siang. Gue nggak habis pikir bahwa film ini gila. Menurut gue setelah menyaksikan Neca ini salah satu film paling the best kualitasnya, ceritanya di seluruh dunia yang pernah gue tonton untuk kategori dari film animasi. Bahkan sekarang Disney geleng-geleng kepala pasti. Karena memang di samping masanya gede yang nonton gede dari Cina itu sendiri, plus juga warga kenegaraan Cina di seluruh dunia, kalian hitung aja deh berapa. Di Indonesia Cindo berapa. Mereka mensupport ini dengan budaya mereka nonton semua. Bahkan ada beberapa bioskop di Jakarta yang kalau kita masuk tuh berasa kita di dunia asing gitu. Cindo semua di sana yang nonton, karena mereka segitunya mensupport produk mereka. Meskipun mereka udah warga Indonesia, warga Malaysia, tapi mereka tetap datang support karena mereka pengen ngelihat kualitas terbaru dari negara mereka, negara asal mereka. Wah, itu sih kekompakan mereka tuh gue nggak bisa habis pikir. Makanya ada kata-kata dan juga pepatah sampai sekarang, belajarlah sampai ke negeri Cina, itu udah bukan sembarang kata-kata. Bahkan dari zaman-zaman Nabi juga mungkin udah memprediksi kalau Cina ini udah nggak main-main gitu. Dari segi politik, dari segi militer, sekarang mereka merambah ke animasi, itu keren banget dari segi handphone. Tapi memang di Hollywood ini mainnya nggak fair, kebanyakan dijegal gitu. Gue takutnya di sini Neca ini akhirnya karena memang laris dijegal film ini, karena memang akhirnya dikasih lah alibi kecurangan bla 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 gitu. Gue takutnya kayak gitu ya, mudah-mudahan enggak gitu. Tapi secara keseluruhan dari segi cerita memang transisinya keren banget, dialognya keren, dan juga menurut gue yang nggak nonton yang film pertama ini benar-benar bisa mengerti dari awal sampai akhir film. Setiap karakter itu juga diceritakan dengan sangat baiknya, sehingga ada karakter ini gue pengen ngikutin karakter ini, itu kita bisa enak banget gitu. Terutama juga ada ayah sama ibu si Neca ini kayak membangun sisi emosional dari Neca sehingga nyampe ke kita gitu. Dan wow, ini keren banget. Dan grafiknya sih, ada makhluk kayak cumi-cumi, kepiting. Gue merasa nonton kayak Aquaman yang di bawah laut kan. Ada pertarungan Aquaman kan, itu 11-12 sama ini. Tapi lebihnya di Neca 2 ini lebih rame lagi. Mana mitologi-mitologi kayak dewa, di mana ada penguasaan laut, di mana ada naga, itu makin memperkaya kita gitu. Yang tadinya kita nganggap paling fiksi doang gitu. Ternyata di sini pas nonton kayak believable banget semuanya. Gila. Apalagi pas si Master Wuliang itu ngasih si guci besinya itu kan, pengen nangkap ayahnya Aobing. Itu momennya epic pada dung. Gue pengen banget sebenarnya nonton di versi IMAX, gue belum merasakan. Tapi di Dolby Atmos sendiri itu menggelegar parah, nggak ada ngantuk sama sekali. Tapi memang kalau soal cerita dengan durasi 2 jam 15 menit ini memang ada beberapa memang yang agak filler-filler di bagian pertengahan kalau nggak salah, tapi itu nggak masalah karena memang memperdalam cerita. Dan setelah menyaksikan Neca 2 ini benar-benar gue cari nggak ada kekurangan yang signifikan gitu, kecuali memang pemahaman bahasa kayak terlalu asing di gue dan gue pengen beradaptasi. Tapi karena memang ada subtitle Inggris dan juga Indonesia, sehingga enjoy juga untuk nonton gitu. Dan untuk segi komedi
gue suka banget. Nggak yang harus serius banget gitu, nggak yang harus bener-bener kayak ngebantai, enggak. Tapi ketika ada di selipan komedi tuh kayak ngena banget sih. Memang ada satu komedi gue lupa tuh, ada sedikit cringe, tapi setelah pikir lagi, oh iya kayak gitu lucu. Memang ada beberapa titik-titik komedi yang nggak kena di gue. Mungkin ini keterbatasan kultur aja, jadi sok kultur kan. Tapi memang kebanyakan komedinya jadi renyah, sehingga dari cerita yang serius sebenarnya, tapi dibikin sekomedi itu, oke, ini keren banget gitu. Untuk karakter penggambaran Nacha sendiri gue nggak terbiasa sebenarnya. Tapi lama-lama ketika dia berubah mode itu keren banget gitu. Dan di akhir review, setelah menyaksikan cerita, sinematografinya, kualitas grafiknya, voice acting dari karakternya, kemudian juga banyaknya karakter yang bermunculan dan klimaksnya itu selesai, gue memberikan skor untuk Ninja 2 ini ada di angka 9 dari 10. So, buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor kalian untuk Ninja 2 ini? Dan buat teman-teman yang belum nonton, ini rekomendasi banget buat kalian tonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kalian tahu apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di review selanjutnya.